Bapak satu ini sangat lihai dalam membuat video yang membuat kita tertarik secara emosional. Bahkan tanpa gue sadari, gue menonton semua videonya, subscribe, follow sosial medianya, dan menginspirasi banyak orang termasuk gue. Lalu siapa dia dan bagaimana dia dari seorang PNS jadi salah satu YouTuber yang disegani dan didengarkan di Indonesia? Dia, Ferry Irwandi. Ferry Irwandi. Ferry Irwandi. Ferry Irwandi. Ferry Irwandi. Ferry Irwandi. Ferry Irwandi sudah ada di studio. Gue termasuk salah satu penonton dia. You do ordinary thing in an extraordinary way. Uniknya seorang YouTuber yang juga PNS. YouTuber yang paling banyak diajak kolaborasi. Jadi Ferry ini sebenarnya adik kelasku. Siapa dia nih Sadik ya? Ya, gue orang Minang asli, tapi lahir di perantauan, lahir di Jambi, gede di Jambi, tapi tetap bisa berbahasa Minang. Merasa bahwa ya udahlah, gue memang manusia biasa-biasa aja. Iya, Manusia biasa-biasa saja. biasa-biasa saja dengan kehidupan yang biasa-biasa saja. Ferry Irwandi adalah seorang PNS biasa yang mungkin tidak akan pernah kita kenal. Tapi namanya hidup, keadaan bisa berubah kapan saja. Gue punya channel YouTube itu 2010 padahal. Cuman iseng doang upload, udah terus berhenti vakum gitu. Pandemi COVID kemarin 2020 nggak ada kerjaan di rumah kan. Ada sih kerjaan dari kantor ada, cuman biasa di lapangan ya udahlah buat YouTube iseng lucu-lucuan. Namun siapa sangka di tahun pertamanya, Ferry Irwandi mampu mendapatkan berbagai pencapaian yang luar biasa. 17 Februari 2020 menandai awal perjalanan luar biasa Ferry Irwandi dengan diuploadnya video ini. Saking nggak tahan, gue ngerasa mungkin gue... Di awal karirnya sebagai YouTuber, Ferry Irwandi lebih sering membahas tentang editing, sinematografi, dan juga video esai. Tapi pada dasarnya, gue bisa aja bikin apapun di sini. Gue nggak mau mensegmentasikan diri gue untuk segmen tertentu. Misalnya kayak teknologi, videografi, mobil dan segala macam. Bisa aja hari ini gue ngomong soal sosial, ekonomi dan politik. Besoknya gue ngomong soal squishy misalnya. Ya bisa aja. Dan gue nggak menutup kemungkinan untuk itu. konten-konten yang disajikan Ferry Irwandi bagai udara segar bagi penonton. Dengan editingnya yang khas, pembawaannya santai, video yang mudah dipahami, dan sangat masuk di akal. Tidak butuh waktu lama bagi Ferry Irwandi untuk mendapatkan 50.000 subscriber pertamanya. 50.000 subscriber. Tepatnya pada tanggal 19 Desember 2020, Ferry Irwandi mengupload sebuah video untuk merayakan 50.000 subscribernya. Dan 2 hari setelahnya, hal luar biasa lainnya terjadi. Di mana kita bisa menyaksikan sendiri Ferry Irwandi ambil bagian di Rewind Indonesia 2020. Setelah momen ini, popularitas Ferry Irwandi meningkat tajam sehingga meraih 100.000 subscriber di tahun pertamanya. 100.000 subscriber bro. Selain itu, Ferry Irwandi menjadi inisiator Rewind Indonesia 2021, diundang berbagai podcast, menjadi bagian close the door, dan masih banyak lainnya. Di balik perjalanan karirnya yang luar biasa, kita seakan lupa bahwa Ferry Irwandi tetaplah seorang manusia. Kecil gue ingat cita-cita pertama gue jadi jurnalis sepak bola. Agak aneh emang, karena biasanya anak kecil kan cita-citanya jadi pemain bola. Gue suka main bola, cuman dari kecil gue udah tahu gue nggak bakat. Gue selalu punya prinsip bang, kalau lu udah harus memilih ya berarti lu harus memilih gitu. Ya. Lu nggak bisa dapetin segalanya dalam hidup. Gue senang kalian nonton video gue senang kalian mengapresiasi yang gue lakukan atau memberikan tanggapan positif dari apa yang gue lakukan. Tapi ya jangan sampai kalian berpikir kalau gue makhluk yang minim kegagalan dan kesalahan. Takutnya ketika itu gue lakukan kalian akan kecewa pak. Jadi ya jangan gitu. Ini mungkin terdengar egois ya. Saya cuma mau keren di depan anak saya nanti. Jadi kayak anak saya kuliah tuh dia bisa ngomong, Ferry Irwandi itu bapak gua gitu. Walaupun saya udah nggak ada gitu. Jadi sebelum saya mati, misalnya kalau umur saya pendek, dia tuh bisa dengan sangat bangga bawa nama saya sebagai bapaknya. Walaupun di masa dia sekarang saya jarang ada sama dia. Itu sih. Susah sih kalau udah ngomong anak ya. Berat. Dan semua kesuksesannya tidak datang dengan sendirinya. Belajar soal membuat kontennya, saya juga belajar algoritma YouTube-nya, saya juga belajar bagaimana sosial media bekerja, saya juga belajar bagaimana komunikasi. Pas pandemi, udah nggak tahu mau ngapain nih Pak. Sementara aku udah belajar algoritma YouTube itu mungkin lebih gila dari orang lain gitu untuk mempelajari kayak gimana sih kita bisa nembus cloud-nya YouTube. Kita ini akun kementerian dan yang kita bahas keuangan, tapi gimana kita bisa punya 100.000 subscriber organik gitu. Yang mana view kita bisa sampai puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu gitu. Dan itu kan tingkat kesulitan yang sangat susah ya. Dan berhasil waktu itu kan. Dan ilmu yang udah aku riset, aku dapat, aku develop, aku uji coba lagi untuk personal branding aku, untuk diri aku sendiri. Aku buat konten di YouTube, aku pelajari marketnya, aku pelajari niche-nya, aku pelajari retensi orang untuk menonton segala macam. Dan orang-orang nyangka kalau lu bukan siapa-siapa, lu orang yang nggak dikenal, lu bukan artis, lu masuk sosial media, apalagi YouTube, itu hampir mustahil. Karena emang nggak ada Pak, kecuali beberapa orang ya.
dari tahun 2020 sampai 2022 ternyata tepat gitu, kebetulannya tepat, dan itu naik sampai sekarang sampai aku di fase yang bingung ini diterus. Tapi gue menaruh faktor kepuasan dan kebahagiaan itu bukan dari views ataupun komentar orang di awal, tapi bagaimana video itu well proper, well execute atau enggak gitu. Apakah video itu memuaskan gue atau enggak, itu yang bikin gue nge-YouTube terus-terusan dan tiba-tiba it's down. Tiap orang nanya, lu kok bisa menjelaskan ini dengan baik, lu kok bisa berkomunikasi dengan baik, lu kok bisa menjelaskan sesuatu yang rumit jadi sederhana. Simpelnya karena gue membaca. Lu nggak akan bisa nulis yang bagus kalau lu nggak pernah membaca. Lu nggak akan bisa beropini dengan baik kalau lu nggak pernah membaca. Membaca itu menambah vocabulary lu, menambah wisdom lu, melihat dari berbagai perspektif, bahkan dari perspektif yang memang bertolak belakang dari lu. Mungkin kita semua setuju bahwa Ferry Irwandi adalah sosok yang hebat dan inspiratif. Dan setiap kali menonton videonya, gue selalu merasa videonya itu membuat gue tertarik secara emosional. Seakan di setiap videonya ada sesuatu gitu, sebuah resep rahasia. Tapi apa yang gue rasakan sekarang tidaklah penting, karena hal yang jauh lebih penting sekarang adalah bagaimana cara dia melakukannya. Jadi gue mempelajari dan menganalisis salah satu video Ferry Irwandi yang berjudul Stoik untuk mencari tahu apa yang membuat videonya sederhana tapi terasa begitu spesial. Jadi ini adalah naskah dari videonya yang sudah gue catat kata per kata. Dan pada bagian openingnya terdapat 3 bagian yang sangat penting. Yang pertama adalah hook sekaligus tema pembahasan. Halo warga sipil sekalian, perkenalkan nama gue Ferry Irwandi dan gue seorang stoik. Dan yang kedua adalah kredibilitas atau kalimat yang ditujukan untuk mendapatkan kepercayaan penonton. Ya, gue udah 5 tahun menjalani aliran filsafat stoikisme. Dan gue cukup senang karena banyak teman-teman yang udah menyadari itu tanpa gue harus menjelaskannya secara literal. Gue sering banget dapat komentar atau respon atau pertanyaan, Bang lu stoa ya, Bang lu stoik ya, Bang lu menganut stoikisme ya. Dan yang ketiga adalah konteks yang nantinya akan dibahas pada bagian isi. Di video kali ini mari kita membahas soal stoikisme. Kalau diperhatikan, bagian opening ini memerlukan waktu sekitar 1 menit 3 detik. Dan ini cukup lama, karena menurut gua, opening itu harus dilakukan secepat mungkin. Karena kalau terlalu lama, penonton akan mudah bosan dan menutup video kita. Lalu apa yang buat gua penasaran adalah, kenapa Ferry Irwandi menambahkan kalimat yang tidak diperlukan? Maksud gua, bagian ini kita bisa menghapusnya dan membuat opening yang jauh lebih singkat, tanpa menghilangkan esensi dari opening itu sendiri, yaitu membuat penonton penasaran dan menonton video kita sampai habis. Nah, masalahnya, hal serupa, paragraf serupa, atau kalimat serupa dapat gue temukan hampir seluruh video Ferry Irwandi, yang itu artinya ini dilakukan secara sengaja dengan maksud tertentu. Lalu apa fungsi dari paragraf tersebut? Gue menemukan ada 2 manfaat dari paragraf tersebut. Yang pertama adalah paragraf ini memberikan kita alasan kenapa kita harus peduli dengan isi kontennya. Awalnya gue nggak mau bahas konten ini, cuma gue berubah pikiran, Pak. Kenapa? Karena menurut gua stoikisme ini adalah salah satu hal paling bermanfaat yang pernah gua rasakan dalam hidup, yang mengubah hidup gua secara utuh dan membantu gua selama ini dalam menghadapi setiap masalah yang harus gua selesaikan gitu. Dan gue pikir manfaat yang besar ini mungkin bisa dirasakan oleh teman-teman semua. Jadi dibanding membuat kita bosan, justru bagian ini memberikan kita alasan jauh lebih kuat. Karena dari keseluruhan opening, kita tahu bahwa Ferry Irwandi memiliki kredibilitas untuk mengangkat topik stoikisme ini berdasarkan 5 tahun pengalamannya. Dan jika stoikisme ini dapat mengubah hidup Ferry Irwandi, maka secara tidak sadar kita akan berpikir kalau mungkin ini akan mengubah hidup kita juga. Dan mengetahui hal tersebut, kita akan menonton videonya sampai habis. Di sisi lain, paragraf ini juga memberikan kita satu potongan informasi yang sangat penting, yaitu apa yang Ferry Irwandi percayai, pandangan Ferry Irwandi terhadap stoikisme ini. Dan menurut gue ini sangatlah jenius. Karena semakin banyak video Ferry Irwandi yang kita lihat, semakin banyak informasi yang kita dapatkan terkait karakter Ferry Irwandi itu sendiri. Apa yang ia percayai, apa yang ia inginkan, apa yang menjadi cita-citanya, cara dia berpikir, cara dia bereaksi terhadap masalah, dan segala kelebihan dan kekurangannya. Percaya atau tidak, ini juga alasan kenapa kita sangat peduli dengan karakter fiksi yang ada di film, yang membedakan MC dengan NPC. Karena kita tahu apa yang ia inginkan, apa yang ia perjuangkan, motivasinya melakukan itu apa, kita tahu karakter dan ceritanya seperti apa. Dan ketika kita tahu dan memahaminya, maka lebih mudah bagi kita untuk terhubung satu sama lain. Menurut gua ini hal yang paling membedakan Ferry Irwandi dengan kebanyakan konten creator. Karena kita tidak hanya terhubung secara emosional dengan isi videonya, tapi juga dengan karakter Ferry Irwandi itu sendiri.
Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dampak dari video yang dia buat. Terkadang membuat kita paham terhadap suatu masalah, terkadang mengubah pola pikir kita, membuat kita bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda, terkadang membuat kita terinspirasi, kagum, dan terkadang mengubah hidup kita. Gua tahu ada banyak faktor lain yang dapat membuat kita mengidolakan seorang content creator. Tapi menurut gua, jika seorang content creator dapat membuat kita terhubung secara emosional dan membawa dampak yang positif, ini akan mengubah cara kita melihat kontennya. Kita tidak lagi menonton karena topik videonya, karena judulnya, karena thumbnailnya, tapi karena konten kreatornya lah kita menonton. Ya simpelnya kayak ginilah. I see Ferry Irwandi, I click. Satu lagi, jangan langsung percaya apa yang gue bilang, jangan langsung meyakini apa yang gue bilang adalah kebenaran, telaah lagi, cari tahu lagi, belajar lagi. Kalau kalian emang tertarik mengikuti isu ini gitu. Itu aja dari gue, semoga konten ini bermanfaat.